Pertama-tama terima kasih Pak Sigit sudah menyempatkan waktunya untuk saya bisa mewawancara Bapak di sore hari ini menjelang petang gitu, Pak Izin. Siap. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya terkait dengan apakah tugas dan juga peran dari DPRD Kabupaten Banyumas dalam pembentukan sebuah peraturan daerah pada tingkat kabupaten terkhusus di Kabupaten Banyumas ini, Pak. Mohon izin. Siap. Ya, selamat datang Mas Stefan. Ya, selamat datang Mas Stefan. Sebelum saya menjawab, mungkin saya perkenalan dulu ya. Siap. Saya yang diwawancarai nama Sigit Yahlo. Jabatan saya di sini adalah sebenarnya fungsional, Pak. Jabatan fungsional tertentu, perancang peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi karena dulu saya sebelum menjadi fungsional adalah kepala subbagian dan kebijakan pemerintah pusat meminta agar kepala subbagian menjadi subkoordinator. Jadi saya merangkap menjadi subkoordinator peraturan perundang-undangan di Sekretariat DPRD. Bagiannya adalah bagian persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD. Jadi di Sekretariat DPRD ada 4 bagian. Satu, bagian perencanaan dan keuangan. Yang kedua, bagian umum. Yang ketiga, bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Yang keempat, bagian persidangan dan perundang-undangan. Nah, karena lingkupnya adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan wawancaranya dari Mas Stefan, pas saya bisa menemui dan kalau harus dengan anggota DPRD agak susah waktunya ya Mas ya. Jadi nggak apa-apa dengan saya aja ya. Ya. Tapi ada bukti menjadi syarat ke dosen nantinya. Iya. Siap. Nah, untuk pertanyaannya Mas Stefan itu tugas dan peran DPRD dalam pembentukan sebuah peraturan daerah pada tingkat kabupaten. Itu daerah, kabupaten dan kota kan sama ya tingkatannya. Jadi ini kebetulan Kabupaten Banyumas. Peran DPRD itu wujudnya adalah membahas. Nah, di fungsi DPRD kan ada 3. Fungsi legislasi. Legislasi itu pembahasan khususnya raperda dan peraturan DPRD. Sedangkan peraturan bupati ranahnya ranah pemerintah daerah berarti kan. Itu lalu ada produk hukum lainnya keputusan DPRD. Nah, lalu ada fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Nah, lingkupnya bahan pertanyaan adalah fungsi DPRD di bidang legislasi. Nah, legislasi apa yang tadi kami sampaikan itu untuk perda itu menjadi kewenangannya alat kelengkapan DPRD yang dinamakan Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, jadi Bapemperda ini merupakan bisa dikatakan wakil dari DPRD secara keseluruhan yang khusus membentuk peraturan daerah. Nah, jadi perannya DPRD adalah satu, membentuk alat kelengkapan DPRD Badan Pembentukan Peraturan Daerah disingkat Bapemperda. Kedua, DPRD dapat mengusulkan rancangan peraturan daerah melalui alat kelengkapan DPRD. Ya, alat kelengkapan DPRD yang bisa mengajukan peraturan daerah itu bisa anggota perorangan, bisa anggota dewan perorangan. Nah, lalu Berarti nggak harus di tangan fraksi ya Pak ya? Tidak. Oke Pak. Jadi ada nanti bisa dihitung. Satu fraksi bisa atas nama fraksi bisa. Atas nama anggota DPRD perorangan bisa. Oke. Atas nama pimpinan DPRD bisa. Baik. Atas nama komisi bisa. Bapemperda juga bisa. Berarti ada 5 cara yang mengusulkan. Nah, selama ini untuk periode dewan yang 2019-2024 itu seringnya yang mengusulkan adalah fraksi. Di Banyumas yang sering mengusulkan fraksi. Atas namanya fraksi. Bukan sama perorangan ya Pak? Bukan perorangan anggota. Nah, itu untuk pertanyaan pertama.
mungkin itu ada pertanyaan lagi, mungkin terkait pertanyaan mau ada yang ditambahkan nggak? Mungkin tadi cukup Bapak. Cukup, silakan ya. Saya ada dua ya Pak. Kemudian bagaimanakah proses dari persidangan pada DPRD Kabupaten Banyumas itu berlangsung Pak? Oke. Siap. Ya, untuk kedua ini berarti di teknis persidangan itu bukan di subkoordinator perundang-undangan, bukan di saya. Oke. Ada di tugasnya subkoordinator persidangan. Nah, tapi kami terlibat semua. Mungkin mau izin Pak, kalau misalnya Bapak bukan di bidang mungkin secara garis besar saja Pak. Ya, Siap. Secara garis besar ketika dilakukan akan dilakukan persidangan, pertama ada rencana jadwal dulu. Jadi di DPD itu ada alat kelengkapan DPD namanya badan musyawarah. Nah, badan musyawarah itu sebelum direncanakan jadwal kegiatan DPD, badan musyawarah merapatkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan ke depan. Ke depan itu bisa seminggu ke depan, bisa cuma besok, bisa seminggu ke depan, bisa 1 bulan ke depan, bisa setahun ke depan. Oh berarti jangka panjang ya Pak? Jangka panjang bisa, jangka pendek bisa. Tetapi biasanya di Banyumas itu kita merancangnya untuk kegiatan DPD jadwalnya adalah 1 bulan ke depan. Jadi setiap bulan. Nah, itu dari badan musyawarah dulu. Ketika badan musyawarah sudah merancang jadwal kegiatan DPD, rencana jadwal kegiatan DPD, rencana jadwal kegiatan DPD diajukan ke pimpinan DPD untuk dilakukan rapat paripurna. Jadi ada setelah bamus rapat muncul rencana jadwal ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPD, makanya diajukan ke pimpinan DPD. Lalu pimpinan DPD berdasarkan keputusan pimpinan DPD melakukan rapat paripurna DPD dengan agenda acara dari pembahasan jadwal kegiatan DPD pada bulan ini. Jadi setiap bulan biasanya gitu. Nah, ketika sudah diparipurnakan semua anggota DPD setuju, hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRD. Jadi ada 2 dokumen produk hukum. 1 bamus rapat, badan musyawarah kan istilah singkatnya bamus, maju ke pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi keputusan pimpinan DPRD. Lalu diajukan lagi ke rapat paripurna. Ke rapat paripurna, kalau setuju semua anggota DPRD yang hadir di rapat paripurna, itu tentunya quorum harus terpenuhi ya, quorum DPRD yang harus hadir, lalu ditetapkan dan keputusan DPRD. Itu mekanisme. Ketika sudah jadi keputusan DPRD, muncul nih jadwal kegiatan. Nah, sidang yang dimaksud persidangan itu ada persidangan yang dimaksud adalah rapat-rapat. Jadi rapat-rapat DPRD itu ada rapat alat rapat, ada rapat paripurna. Nah, persidangan yang dimaksud biasanya itu rapat paripurna. Nah, itu yang diikuti oleh semua fraksi dan semua anggota begitu. Iya. Tentunya berdasarkan quorum ya. Jadi quorum itu ada batasan ambang batas minimal kehadiran anggota DPRD. Itu Mas. Kemudian saya lihat Pak ya, silakan ya. Kemudian apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok dari Badan Anggaran Pak serta Badan Legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas? Nah, tugas pokok ya. Mungkin saya tidak urut nggak apa ya. Badan Legislasi dulu ya. Badan Legislasi sekarang istilahnya bukan lagi Badan Legislasi di tingkat daerah. Yang tadi saya jawab di pertanyaan pertama, istilahnya Bapemda. Jadi istilah Badan Legislasi sekarang menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Nah, istilahnya Bapemda. Nah, tugas pokoknya adalah membentuk peraturan daerah. Membentuk itu dimulai dari meminta usulan Raperda dari pengusul masing-masing. Tadi saya sebutkan ada 5, ada fraksi, komisi, pimpinan, anggota perorangan dan Raperda. Itu tugas pokoknya itu. Lalu mengharmonisasi adalah mengkoreksi lah, istilahnya mengkoreksi Raperda yang sudah jadi sebelum dimajukan ke rapat paripurna.
melakukan revisi mungkin ya? Ya, bisa lakukan revisi. Kalau nggak ada revisi berarti nggak dilakukan revisi. Ya. Itu tugas pokok Bapeda. Lalu tugas pokok badan anggaran. Nah, ini kembali lagi di sisi struktur organisasi satuan ya. Siap. Kebetulan yang ngurusi badan anggaran sudah di support perundang-undangan, ada di support fasilitasi penganggaran, adanya di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Ya, tapi saya sedikit banyak tahu. Mungkin kayak tadi Pak Morizin secara garis besar. Ya, badan anggaran tugas pokoknya adalah merancang anggaran daerah, dalam hal ini APBD, untuk setiap tahunnya, yang biasanya di daerah Kabupaten Banyumas itu ada 2 kali mekanisme penganggaran. Satu adalah penganggaran untuk APBD induk tahun berikutnya, dan penganggaran perubahan APBD tahun berjalan. Ya, gitu. Tugas pokoknya itu. Nah, yang lain-lain itu lebih ke tugas lain ya. Kalau pokoknya itu tugas lainnya memantau implementasi atau penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu. Kemudian mohon izin Pak, pertanyaan keempat dan yang terakhir, apakah sejauh ini masyarakat di Kabupaten Banyumas mengerti serta mengetahui adanya peraturan daerah pada tingkat kabupaten, dan seberapa baik tingkat pelaksanaan dan tingkat pemberlakuan masyarakat di daerah Kabupaten Banyumas ini, Pak? Nah, untuk terkait dengan penerapan peraturan daerah, itu pertanyaan pertama dari yang keempat itu adalah apakah masyarakat Banyumas mengerti serta mengetahui adanya peraturan daerah? Seharusnya mengerti dan mengetahui, karena kami ada media sosialisasi yang melalui website internet, istilahnya adalah JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nanti diklik aja di Google, paling gampang Google klik ada JDIH Kabupaten Banyumas. Nanti muncul macam-macam peraturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Nah, ada lagi JDIH Setman, khusus untuk peraturan DPRD. Nah, lalu ada media sosialisasi pengumuman di media massa, koran-koran. Oke. Nah, Cuma secara publik disiarkan ya, begitu ya, Pak? sudah ada informasi yang disebar ke publik. Lalu ada pembagian dokumen fisik buku atau himpunan peraturan daerah yang disebar ke instansi-instansi Pemda. Nah, termasuk kecamatan dan kelurahan. Jadi termasuk pemerintah desa. Jadi kalau ditanya apakah masyarakat mengetahui dan mengerti, kalau masyarakat yang ingin tahu dan ingin ngerti pasti mencari mudah, karena banyak media. Masyarakat yang ingin cari tahu apa sih peraturan daerah yang ada di Kabupaten Banyumas begitu dapat melihat ada loh websitenya begitu ya, Pak ya. Ya. Itu tertera secara terperinci. Siap. Lalu yang pertanyaan kedua dari yang keempat itu adalah seberapa baik tingkat pelaksanaan dari masyarakat di Kabupaten Banyumas. Secara karena belum pernah dilakukan semacam penelitian atau survei terkait dengan seberapa baiknya, mungkin lebih ke tingkat bisa dilihat, masyarakat pun bisa melihat tingkat kerawanan sosial atau tingkat konflik yang ada di Banyumas. Nah, kebetulan di Kabupaten Banyumas itu tingkat kerawanan sosial dan konfliknya itu rendah. Berarti kalau kita bisa menganggap bahwa tingkat kerawanan sosial dan konflik itu rendah menjadi faktor penilaian seberapa baik peraturan perundang-undangan itu berlaku, ya berarti termasuknya baik. Ya, karena apa tadi? Karena media sosialisasi kita ada. Tadi yang media massa, koran, dan jaringan dokumentasi informasi hukum. Jadi mungkin kalau secara kasat mata seperti itu. Tapi kalau mau dilihat dari sisi penegakan hukumnya, penegakan peraturan daerahnya, mungkin Mas Ter bisa melihat
misal ya Mas, di Banyumas itu ada peraturan daerah nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit masyarakat, penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas. Itu perda sensitif sekali, perda yang bisa dianggap viral lah, karena apa yang menjadi yang ditegakkan adalah pelanggaran terhadap penyakit masyarakat seperti pengemis, termasuk pedagang kaki lima yang tidak jual di tempat seharusnya, ada pengamen, terus ada lagi orang apa ya, gelandangan. Kalau ada lagi sebenarnya orang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, cuma itu menjadi ranah sosial, bukan di penegakan perda, tapi lebih ke penanggulangan. Nah, selama ini mungkin kalau Mas Stephen keliling kota-kota masih ada pengemis, masih ada pengamen, masih ada gelandangan. Nah, kalau misalnya yang menjadi patokan hanya itu, kemungkinan Banyumas termasuknya tidak baik karena penerapannya di masyarakat untuk peraturan daerah, termasuk masyarakatnya. Tapi masa iya mau dinilai di satu sisi aja kan? Nah, makanya seharusnya lihatnya secara global. Globalnya apa ya tadi? Kerawanan konflik sosial di Kabupaten Banyumas rendah. Jadi saya bilang pas efektif pelaksanaan dari peraturan perundangan di Kabupaten Banyumas dan masyarakatnya melaksanakan peraturan perundangan itu. Peraturan perundang-undangan itu yang dimaksud saya itu peraturan daerah dan peraturan bupati. Karena yang langsung mengena ke masyarakat itu mungkin ada lagi pertanyaan. Baik Pak, mungkin cukup. Terima kasih banyak. Saya sudah diterima. Sudah diberikan waktunya untuk wawancara Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, kalau mau